Halo semuanya, selamat datang kembali di Saka Movie. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas film Sacrifice, sebuah cerita tentang perjalanan penuh rasa ingin tahu yang berujung petaka. Kisahnya mengikuti seorang pria muda asal Amerika yang datang ke Thailand dengan tujuan menjelajah alam liar sekaligus melakukan penelitian pribadi. Ia tertarik pada wilayah hutan terpencil yang jarang dijamah manusia modern. Namun tanpa ia sadari, daerah tersebut masih menjadi tempat tinggal suku pedalaman yang hidup dengan aturan dan kebiasaan kuno. Keputusan nekat itu membawa bencana karena ia ditangkap dan dipaksa menetap bersama suku tersebut, bahkan dijadikan tenaga kerja dan dipasangkan dengan seorang perempuan dari suku itu. Lantas bagaimana nasib sang pemuda? Mari kita simak ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Bradley, seorang fotografer petualang dari Amerika. Ia menginjakkan kaki di Thailand bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk mengabadikan lanskap alam dan kehidupan masyarakat lokal yang masih asli. Setelah menjelajahi area perkotaan, Bradley merasa belum mendapatkan pengalaman yang ia cari. Dorongan rasa penasaran membuatnya memilih pergi lebih jauh, menuju kawasan terpencil di dekat perbatasan Thailand dan Burma dengan menggunakan kereta api. Setibanya di daerah tersebut, Bradley ditemani oleh seorang pemuda setempat bernama Juan yang bersedia menjadi pemandu. I see. You're on the ball, huh? Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan menggunakan perahu, seorang warga pelabuhan sempat memberi peringatan keras. Ia mengatakan bahwa wilayah yang akan mereka tuju dikenal berbahaya karena dihuni oleh suku pedalaman yang masih sangat primitif dan tidak segan menyerang orang asing. Namun Bradley menganggap semua itu hanyalah cerita lama yang dilebih-lebihkan, sehingga ia tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka pun menyusuri sungai yang membelah hutan lebat. Semakin jauh perjalanan berlangsung, Juan mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa mereka telah memasuki area yang tidak ia kenali. Dengan nada khawatir, Juan mengusulkan agar mereka segera berbalik arah. Sayangnya, waktu sudah terlalu sore dan risiko perjalanan malam terlalu besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam dan kembali ke desa pada pagi hari. You could use some rest too. Tomorrow's going to be a... Saat fajar menyingsing, Bradley terbangun dan menyadari Juan sudah tidak berada di perahu. Ia pun bergegas mencari, hingga akhirnya menemukan pemandangan mengerikan. Tubuh Juan tergeletak tak bernyawa dengan anak panah menancap di tubuhnya. Tanpa Bradley sadari, sejak awal keberadaannya telah diawasi. Ketika ia turun ke sungai, sekelompok pria tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dan langsung menangkapnya. Dalam keadaan terikat, Bradley diseret menuju sebuah desa tersembunyi. Karena saat itu ia hanya mengenakan pakaian renang, penduduk desa menganggapnya sebagai makhluk asing yang mereka sebut manusia ikan. Atas perintah pemimpin suku, Bradley digantung menggunakan jaring, sementara anak-anak desa mengelilinginya sambil menjadikannya bahan hiburan. Di tempat itu, Bradley juga dipaksa menyaksikan kekejaman yang mengerikan. Dua anggota suku Kukuru yang merupakan musuh turun-temurun ditangkap dan dieksekusi di hadapannya. You murderers! Sejak saat itu, Bradley menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hari berikutnya, Bradley menyadari bahwa ada seorang gadis muda yang kerap menatapnya diam-diam. Gadis tersebut bernama Maraya, putri kepala suku. Maraya yakin bahwa Bradley bukan makhluk aneh, melainkan manusia seperti mereka. Ia pun membujuk ayahnya agar Bradley tidak dibunuh, melainkan dijadikan pekerja dan berada di bawah pengawasannya. Bradley lalu dipaksa melakukan berbagai pekerjaan berat, salah satunya menyelam untuk menangkap ikan.
Namun setelah diamati lebih jauh, kepala suku akhirnya menyadari bahwa Bradley memang manusia biasa. Meski begitu, kebebasan tetap tidak diberikan. Bradley dipenjara di sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan ikan kering. Can't you untie me for God's sake? Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Bradley hidup sebagai tawanan dan selalu berada dalam pengawasan Mariah yang diam-diam mulai menaruh perasaan padanya. Setiap kali pekerjaan selesai, Bradley kembali diikat dan dikurung. Mariah datang membawa makanan dan mencoba memberinya makan secara langsung. Namun Bradley menolak dan secara refleks menggigit tangan Mariah, membuat gadis itu pergi dengan perasaan tersinggung dan bingung. Anehnya, kejadian itu justru membuat Mariah semakin terobsesi padanya. Tak lama setelah itu, seorang wanita tua yang merupakan pengasuh Mariah mendekati Bradley secara diam-diam. Wanita tersebut mengaku sedikit memahami bahasa Inggris karena pernah diajari oleh misionaris di masa lalu. Ia memberitahu Bradley bahwa hari itu akan diadakan perayaan matahari dan momen tersebut bisa menjadi satu-satunya peluang baginya untuk melarikan diri. Tak berselang lama, kepala suku datang dan memerintahkan agar Bradley dilepaskan sementara. Ia dibebaskan dari pekerjaannya karena seluruh penduduk desa akan mengikuti upacara besar. Kesempatan ini dimanfaatkan Bradley untuk berkeliling desa. Tanpa sengaja, ia melihat Mariah dan para wanita lain sedang mandi di sungai. Pemandangan yang membuatnya terdiam sejenak. Namun ketenangan itu sirna ketika suara helikopter terdengar melintas di udara. Penduduk desa langsung panik dan bersembunyi. Bradley melihat ini sebagai harapan terakhir dan nekat berteriak meminta pertolongan. Aksinya justru memicu kemarahan para pria suku. Bradley dipukuli dan hampir saja dihabisi. Untungnya, Mariah kembali turun tangan dan melindunginya, menyelamatkan Bradley dari kematian yang sudah di depan mata. Saat malam menyelimuti desa, perempuan tua yang selama ini mengasuh Mariah kembali menyelinap ke tempat Bradley ditahan. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka-luka di tubuh Bradley dan memastikan kondisinya tidak memburuk. Dalam keadaan itu, Bradley akhirnya mengutarakan keinginannya untuk melarikan diri. Ia meminta bantuan agar disiapkan sebuah sampan sebagai jalan kabur menyusuri sungai. Namun sang wanita justru mengingatkannya dengan nada serius. Jika pelarian dilakukan di waktu yang keliru, Bradley akan tertangkap dan diadili secara adat. Dan hukuman di suku tersebut terkenal kejam tanpa belas kasihan. Mendengar peringatan itu, nyali Bradley ciut. Ia pun mengurungkan niat kabur dan mencoba menerima kenyataan hidupnya. Keesokan harinya, Bradley kembali menjalani hidup sebagai tenaga kerja paksa. Saat aktivitas berlangsung, sebuah insiden mendadak terjadi. Seorang anggota suku mengalami kecelakaan fatal. Bradley spontan berusaha menolong, namun luka yang diderita terlalu parah hingga nyawanya tak tertolong. Tanpa menunda waktu, warga desa langsung menggelar prosesi kematian. Tubuh korban dibakar hingga tinggal abu. Namun ritual tersebut belum berakhir. Di hadapan Bradley, istri korban dipaksa menjalani tradisi yang mengerikan. Beberapa pria menidurinya tepat di atas abu jenazah sang suami, sebagai simbol bahwa ikatan pernikahan telah terputus dan wanita itu kini dianggap bebas. Bradley hanya terpaku, tak mampu berkata apapun saat menyaksikan ritual yang baginya sangat tak masuk akal. Tak lama setelah itu, pengasuh Mariah kembali menghampiri Bradley secara diam-diam. Ia berbisik bahwa kesempatan untuk melarikan diri telah tiba. Tanpa banyak pertimbangan, Bradley mulai mempersiapkan diri. Sayangnya, gerak-geriknya tertangkap oleh salah satu warga yang segera melapor. Seketika, para pejuang suku bergerak dan melakukan pengejaran. Pelarian Bradley berubah menjadi perburuan. Setelah berlari sejauh mungkin, ia akhirnya tersusul dan terlibat perkelahian sengit.
Honey boy! Dalam kondisi terpojok, Bradley berhasil membunuh salah satu pengejarnya. Pada saat bersamaan, suara helikopter kembali terdengar di udara. Namun tubuh Bradley sudah tak sanggup lagi bertahan. Ia terjatuh di tepi sungai dan tak sadarkan diri. Ketika membuka mata, Bradley mendapati dirinya telah dikelilingi penduduk desa. Kepala suku memerintahkan agar ia dibawa kembali ke tahanan. Namun nyawanya dibiarkan hidup. Ia ditetapkan untuk menggantikan posisi pemimpin pasukan pejuang yang telah ia bunuh. Sebagai bentuk hukuman sekaligus ujian, Bradley dipasung dan dibiarkan terpapar terik matahari seharian penuh. I fall asleep, I've had it. Stay. How can I hold out? Malam harinya, pengasuh Maraya kembali datang untuk merawat lukanya. Esoknya, Bradley mulai menjalani tugas baru, menjemur ikan asin. Tak lama kemudian, ia dipanggil menghadap kepala suku. Di depan para tetua, Bradley diperintahkan memakan otak monyet sebagai ritual penerimaan. Setelah ritual itu dijalani, ia resmi diakui sebagai pemimpin barisan pejuang. Sejak saat itu, status Bradley berubah. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Ia bebas bergerak dan tidak dibebani kerja paksa. Suatu hari, seorang anak kecil dilaporkan berada di ambang kematian. Bradley ikut mendatangi anak tersebut. Di sana, seorang dukun tengah melakukan ritual pengobatan dengan mantra-mantra. Namun Bradley, dengan pengetahuan medis yang ia miliki, mencoba metode berbeda. Usahanya berhasil menyelamatkan nyawa anak itu. Kepala suku semakin menaruh kepercayaan padanya, sementara sang dukun justru memendam iri dan kebencian. Beberapa hari kemudian, desa menggelar sayembara bagi para pejuang. Hadiah utamanya adalah Maraya. จะแต่งงานกับลูกสาวฉัน Singkat cerita, Bradley keluar sebagai pemenang dan resmi menikahi putri kepala suku tersebut. Kehidupan mereka terlihat damai dan bahagia. Keduanya mulai bercocok tanam bersama, menjalani hari-hari sederhana di tengah hutan. Namun dendam sang dukun belum padam. Secara diam-diam, ia melantunkan mantra terlarang yang ditujukan pada Bradley dan Maraya. Meski begitu, pasangan ini tetap menjalani kehidupan mereka. Maraya bahkan mulai belajar beberapa kata bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi lebih dekat dengan suaminya. I loving you. Now you're even more beautiful. เหนื่อยไหมจ๊ะ No. Suatu hari, kepala suku memanggil Bradley dan menyampaikan kabar bahwa Maraya tengah mengandung. Bradley sangat bahagia dan desa pun mengadakan perayaan kecil. Mariah. My little black savage. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Maraya mulai mengalami sakit kepala hebat dan gangguan penglihatan. Pengasuhnya menenangkan, menyebut hal itu wajar bagi wanita hamil. เป็นอะไรบ้าง 6 bulan berlalu dan Bradley semakin larut dalam kehidupan barunya, nyaris melupakan dunia luar. Hingga suatu hari, ketentraman desa kembali runtuh. Kabar datang bahwa suku Kukuru menyerang.
Saat Bradley bersiap memimpin pasukan, Mariah tiba-tiba mengaku tidak dapat melihat apapun. Ia segera dibawa kembali ke desa untuk dirawat, sementara Bradley mengejar penyerang. Tak lama kemudian, kabar buruk menyusul. Mariah mengalami kebutaan permanen. Mendengar itu, Bradley bertekad membawa istrinya keluar dari desa agar mendapat pengobatan yang lebih baik. Pagi berikutnya, Bradley diam-diam meninggalkan desa menggunakan sampan dengan bantuan pengasuh Mariah. Tak berselang lama, para pejuang datang dan menginterogasi wanita tua tersebut. Karena melanggar hukum adat dengan membantu pelarian, ia dijatuhi hukuman kejam. Tangannya dipotong. Di suku itu, siapapun yang mencoba meninggalkan wilayah tanpa izin harus menerima konsekuensi tanpa ampun. Upaya pelarian Bradley dan Mariah akhirnya memicu reaksi keras dari para pejuang desa. Sekelompok orang segera dikirim untuk memburu mereka tanpa ampun. Meski sudah berlari sejauh mungkin dan mengerahkan sisa kekuatan, langkah keduanya tetap terhenti. Mereka berhasil ditangkap dan dipaksa kembali ke desa. Dalam keadaan terikat dan terpojok, Bradley dan Mariah tak punya pilihan selain menyerah pada keadaan. My attempt to take it to civilization had failed, and there was... Hari demi hari berlalu, hingga tibalah saat Mariah harus melahirkan. Namun takdir kembali menunjukkan sisi kelamnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, desa tersebut diserang oleh suku Kukuru. Serangan datang begitu cepat dan brutal. Api membakar rumah-rumah penduduk, jeritan dan kepanikan memenuhi seluruh penjuru desa. Di tengah kekacauan itu, Bradley berusaha menyelamatkan Mariah dan membawanya menjauh dari pusat serangan. Sementara itu, dukun santet yang selama ini berperan penting di desa justru tewas dalam penyerbuan tersebut. Mereka akhirnya tiba di tempat perlindungan. Di sanalah Mariah melahirkan bayinya dengan selamat. Namun kondisi tubuhnya semakin hari semakin memburuk. Segala cara telah dicoba, namun Mariah sadar hidupnya tak akan bertahan lama. Dalam keadaan lemah, ia memohon kepada ayahnya agar melakukan ritual terakhir. Ritual yang akan menyatukan dirinya dengan Bradley untuk selamanya. Sang ayah pun mengabulkan permintaan itu dan memulai ritual penggabungan darah. We'll take him with us on the river. Tak lama setelah ritual selesai, Mariah mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Bradley dalam duka yang mendalam. Hancur oleh kesedihan dan rasa bersalah, Bradley memilih menyendiri. Amarah bercampur penyesalan terus menghantui pikirannya. Ia merasa andai saja sejak awal ia diizinkan membawa Mariah pergi dari desa, mungkin tragedi ini tak perlu terjadi. Namun perlahan, Bradley mencoba berdamai dengan kenyataan. Ia menyadari bahwa hidup tak akan berhenti hanya karena satu kehilangan. Ia percaya semua ini adalah bagian dari takdir dan Tuhan pasti telah menyiapkan jalan lain untuknya. Akhirnya, Bradley mengambil keputusan besar. Ia memilih menetap bersama suku tersebut dan membantu membangun kembali desa yang telah hancur akibat peperangan. Dari kehancuran dan luka yang tersisa, kehidupan mulai tumbuh kembali. Dan di titik itulah kisah mereka pun resmi berakhir. Film ini menyimpan pesan mendalam tentang benturan antara cinta, budaya, dan takdir. Kisah Bradley menunjukkan bahwa niat baik dan cinta yang tulus tidak selalu cukup untuk melawan kerasnya tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Ketika sebuah adat dijalankan tanpa ruang untuk empati, manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri. Film ini juga mengajarkan bahwa perbedaan dunia antara modern dan tradisional tidak selalu bisa disatukan dengan mudah. Pengetahuan, logika, dan harapan akan masa depan seringkali harus berhadapan dengan keyakinan lama yang dipegang erat, meski membawa penderitaan bagi banyak orang. Selain itu, cerita ini menegaskan bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Tak semua perjuangan berakhir bahagia, dan tak semua cinta bisa diselamatkan. Namun dari rasa sakit dan duka, manusia tetap dituntut untuk bangkit, menerima takdir,
dan melanjutkan hidup dengan makna baru. Pada akhirnya, perjalanan Bradley bukan hanya tentang bertahan hidup di tengah suku asing, tetapi tentang menerima kehilangan dan berdamai dengan takdir. Ia kehilangan orang yang paling dicintainya, namun memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Dari puing-puing luka dan kehancuran, Bradley membangun harapan baru, bukan untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk menghormatinya. Itulah akhir dari kisah film ini, sebuah cerita pahit tentang cinta, pengorbanan, dan pilihan hidup yang tak selalu adil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.